segenap pikiran, kata-kataku dan tindakanku sepenuhnya mencerminkan atau merealisasikan kehendak Dia. Ya. Nah, sampai kepada proses itulah ada perjalanan yang harus dijalani. Nah, jalan itu namanya tantra. Jadi pertanyaannya adalah, apa urusannya dengan seksualitas? Ada kagak? Nah, tantra itu sebetulnya hendak mengatakan bahwa tubuh ini jangan dimusuhi. Kehidupan duniawi yang lumrah itu jangan dijauhi. Tetapi jadikan itu sebagai sebuah jalan kepada keheningan, kepada kemurnian juga. Ya. Jadi tantra sebetulnya cuma mau mengatakan, Anda makan apapun silahkan, selama itu dalam tuntunan dari Yesus. Bahkan Anda ya menjalankan persenggamaan atau seksualitas itu juga bukan hal yang tidak suci selama Anda menjalankannya dengan penuh kesadaran dan tuntunan dari Yesus. Tetapi kalau dibalik, bagaimana kalau kita tidak suka seks atau orang tidak berkesempatan untuk menjalani itu? Bisa kata cerahkan? Ya bisa, nggak ada urusannya. Ya. Jadi yang jomblo-jomblo, yang nggak dapat jodoh, ya jangan takut baca tantra karena Anda tidak akan dipaksa untuk nggak ada urusannya gitu loh ya, gitu. Ini saya bukan maksud loh ya, ini cuma ngomongin kenyataan ya, bahwa tantra itu esensinya adalah jalan spiritual untuk mencapai kemurnian jiwa kemudian menjadi bebas merdeka sebagaimana asal mulanya. Dan garis bawahnya itu tidak ada urusannya dengan seksualitas, itu maksudnya ya. Jadi seksualitas itu bukan jalan utama dan satu-satunya mencapai pencerahan, nggak ada urusannya dengan itu ya. Bahkan kalau dibalik begini, kalau itu dilakukan tanpa kesadaran yang muncul di tempat tuntunan dari sini, itu malah akan menjadi penebal dari tirai kita sendiri. Segala tindakan termasuk seks, kalau itu dilakukan dengan ngawur-ngawuran, maka itu malah akan menebalkan residu karma di dalam diri kita. Ya buru-buru tercerahkan, Anda akan semakin keruh dan kesambat. Udah begitu bolak-balik. Ya. Oke. Nah, kemudian ya ada asumsi bahwa tantra ini berkaitan dengan ritual-ritual yang brutal, gitu ya. Itu juga sebetulnya kesalahpahaman, ya. Karena sekali lagi tidak ada kebebasan jiwa tanpa kemurnian. Tidak ada kemurnian tanpa keheningan, yang itu membawa setiap diri terhubung dengan diri sejatinya. Ritual apapun kalau tidak didasari dengan sebuah kesadaran yang tepat, itu tidak akan membawa kepada kemurnian itu. Ya. Kalau Anda mempraktekkan tantra tetapi dengan ego yang tebal, dengan hasrat meraih siddhi atau kesaktian yang itu Anda anggap sebagai tujuan utama, ya Anda bukannya menjadi jiwa murni, Anda akan kesambat. Ya. Maka tidak heran orang mempraktekkan laku spiritual, mau tantra, mau apa gitu ya, itu malah ketika kita lihat jiwanya keruhnya nggak kira-kira gitu ya, karena salah persepsi dan akhirnya salah jalan. Oke, ini pengantar dari saya. Ya, selanjutnya silahkan kita diskusi agar kita bisa semakin mendalami hal ini. Monggo.